Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita mungkin sedikit ngebahas tentang awal mula Kak Sari terjun ke karate, sekarang kita mulai ngebahas dunia karatenya sendiri nih. Kalau misalnya untuk olahraga karate sendiri, kira-kira membutuhkan alat apa aja sih Kak? Kalau untuk berlatih basicnya atau dasar-dasar karatenya, kamu nggak perlu alat apa-apa. Yang perlu cuma mental sama fisik kamu aja. Cuman itu aja. Karena kita itu pada basic itu kita diajarin berbagai macam kuda-kuda, pukulan, tendangan, jadi masih melawan diri sendiri. Tapi kalau kamu udah mau pra kompetisi atau mau bertanding, kamu butuhkan protektor pastinya, dibutuhkan matras pastinya. Nah, banyak sih. Gum seal juga, pelindung semuanya kamu perlu kalau pra kompetisi. Tapi kalau misalnya basic, kamu nggak perlu apa-apa, cukup sediain mental sama fisik kamu. Oke, mental yang harus dipersiapkan kira-kira apa Kak? Kalau mental yang harus dipersiapkan melawan diri kamu sendiri sih, karena itu kan melatih ketahanan kuda-kuda, melatih misalnya kita melatih teknik pukulan gyaku dengan kuda-kuda kibarachi, misalnya seperti itu. Nah, biasanya pelatih itu menghitung 1 sampai 10, setelah itu kuda-kudanya masih tetap dan akan dilanjutkan ke hitungan-hitungan selanjutnya. Jadi kita harus tahan di posisi itu dengan pukulan itu. Jadi kita benar-benar harus tahan dengan harus melawan diri kita sendiri, itu sih. Oke, karena memang lumayan beresiko ya untuk olahraga karate sendiri gitu ya. Jadi memang harus dibutuhin pertama mungkin keberanian dulu juga ya. Oke. Oke. Nah, untuk di karate latihan apa aja sih dari tubuh mana yang kira-kira dari olahraga karate kira-kira bagian tubuh mana yang dilatih? Kalau yang dilatih semua bagian tubuh saling berkaitan, berperan penting untuk karate karena dinamis kan. Nah, tapi ada satu bagian tubuh yang sangat-sangat diperlukan dan digunakan dalam olahraga karate, dalam bela diri karate, yaitu pinggang. Jadi kalau kita latihan karate itu dibutuhkan pinggang atau pinggul yang bagus karena pada saat kita memukul harus ada sanchin. Sanchin itu tarikan ke belakang, jadi pinggulnya harus mengikutin. Jadi kalau di pertandingan itu, kalau sanchin itu adalah gerakannya nggak benar, wasit tidak akan memberikan poin gitu, walaupun tepat sasarannya, tapi sanchinnya nggak ada, gerakan-gerakan karatenya itu nggak sesuai, wasit tidak akan memberikan poin. Jadi pinggul itu sangat berperan penting, apalagi dalam ushiro-mawashi. Jadi di karate ada tendangan namanya ushiro-mawashi, itu gerakan melingkar. Nah, tendangan melingkar, nah itu sangat diperlukan pinggang dan pinggul untuk bisa melakukannya. Oke, kalau misalnya tadi untuk memulai olahraga karate yang diperlukan itu basicnya adalah mental dan juga fisik, kan gerakannya juga lumayan agak kompleks ya. Untuk memulai basicnya sendiri atau kira-kira orang yang memulai olahraga karate, ada nggak sih batasan umurnya Kak? Baiknya kalau olahraga karate itu dari kecil harus sudah belajar, sebaiknya lebih bagus dari kecil karena kan di situ perlu kelenturan. Jadi kalau usianya mungkin 18 ke atas itu udah susah ya melatih kelenturan dari awal. Jadi kita dari kecil itu kalau kita sudah lentur dari kecilnya belajar kelenturan, nanti di umur lewat 18 kita pasti sudah lentur dan bisa melakukan gerakan-gerakan yang kompleks di karate. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya kamu mau belajar karate dari umur 18 atau lewat 20 juga nggak nutup kemungkinan kalau kamu punya semangat, kamu berlatih terus. Jadinya semua umur, semua usia bisa sih berlatih karate. Oke, nah untuk penyesuaian dari tubuhnya sendiri nih, kira-kira penyesuaian apa yang dibutuhkan untuk menunjang olahraga karate ini bisa mudah untuk beradaptasi? Kalau untuk beradaptasi, yang saya bilang tadi, fisiknya sih yang paling penting. Kalau fisik kamu nggak kuat, kamu nggak akan bisa adaptasi sama gerakan-gerakan yang akan diberikan sama pelatih. Jadi yang pertama harus punya kekuatan fisik, fisiknya harus kuat, dan selanjutnya kamu bisa berlatih, karena kan banyak gerakan. Ada kuda-kuda, ada berapa macam kuda-kuda, pukulan ada berapa macam pukulan dan tendangan, dan itu benar-benar diperlukan fisik kamu untuk berlatih karate gitu. Oke, gini, olahraga karate itu kan memang tadi juga banyak kompleks dan harus dibutuhkan fisik yang kuat. Olahraga untuk penunjang olahraga karate sendiri, kalau tadi Kak Sari itu
olahraga lari, ada nggak sih mungkin olahraga yang paling bisa membantu kita untuk dapat menjalankan olahraga karate ini dengan baik gitu, dengan mudah gitu, untuk supaya sisi fisiknya juga kuat gitu Kak? Nah, kalau karate itu eh, ada eksplosif. Jadi kalau semua tendangan, awalan, pukulan, melangkah, maju menendang, nah itu semua butuh eksplosif. Jadi sprint, kayak seperti lari sprint. Kalau lari sprint itu yang dibutuhkan awalannya, startnya. Nah, karate juga perlu itu untuk melakukan tendangan atau maju melangkah. Nah, kenapa di setiap latihan karate pada kompetisi, ada misalnya atlet yang akan kompetisi, jadi di sebelum pra kompetisi itu akan dilakukan seperti latihan sprintnya, latihan awalan, start awalan. Jadi banyak sih olahraga yang mendukung. Senam juga olahraganya mendukung karena karate juga perlu kelenturan. Jadinya banyak sih. Oke. Untuk karate sendiri ada nggak sih Kak tingkatan-tingkatannya? Ada dong, kan karate itu seperti saya bilang tadi ada tingkatan hierarki. Nah, di situ sabuk putih itu paling awal, kuning, selanjutnya hijau, biru, coklat, dan hitam. Nah, hitam itu kamu sudah bisa melatih. Sebenarnya biru juga kamu bisa melatih, tapi di tingkatan dan itu, hitam itu kamu udah bisa dibilang sensei. Di atasannya lagi ada dan 2 juga kamu udah bisa dibilang sensei sama adik-adiknya. Jadi ada hierarki dan semua sabuk di bawah sabuk hitam itu akan menghormatin seniornya di sabuk hitam seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Oke, nah bisa nggak sedikit aja Kak mungkin kasih tahu teknik dasar dari karate sendiri dan kira-kira apa aja itu tingkatannya dan mungkin bisa jelaskan sedikit Kak? Yang pertama itu ada Kihon namanya. Kihon itu latihan dasar karate. Nah, latihan dasar karate itu seperti yang saya bilang, melatih kuda-kudanya. Kuda-kuda itu ada berapa macam kuda-kuda, mengajari beberapa macam kuda-kudanya, mengajarkan pukulan dan berbagai macam pukulan, karena pukulan bukan cuma satu, dan ada tendangan juga. Nah, itu kita latihan Kihon, dasar-dasarnya, basicnya. Nah, ada kata juga. Kata itu akan dipertandingkan, dan kata itu seperti gabungan-gabungan jurus, gabungan-gabungan pukulan dan tendangan, juga kuda-kuda, tangkisan. Nah, itu namanya kata, dan itu dipertandingkan. Dan selanjutnya ada kumite. Kumite itu seperti pertarungan. Jadi kayak 2 orang saling berhadapan, fight, ada tangkisan, pukulan, tendangan, ya seperti bela diri. Tapi itu real sport ya, kalau di olahraga itu udah real sport, jadinya udah nggak kayak karate zaman dahulu. Oke. Nah, itu kan tadi tekniknya tadi ya, tadi mungkin sudah disebutkan sama Kak Sari. Nah, kalau untuk jurus-jurusnya sendiri nih Kak, kira-kira jurus paling standar dari karate sendiri itu apa Kak? Sebenarnya kalau pukulan sama tendangan karate itu aja, seperti kizami. Pukulan kizami, gyaku, osuki. Nah, kalau misalnya tendangan yang sering dipertandingkan itu, yang sering saya lihat di pertandingan itu seperti ushiro, mawashi, dan itu aja gitu yang sering. Sebenarnya bukan soal jurus-jurusnya. Kalau pertandingan itu soal siapa lebih cepat, siapa lebih tepat. Jadi jurusnya itu aja, tapi sekarang kalau di pertandingan itu siapa lebih cepat, siapa lebih tepat sasaran gitu. Oke, lebih ke melihat ya tadi ya kecepatan dan juga jurusan, ya jurus-jurusnya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar karate karena lumayan banyak dan kompleks, tapi kita break dulu lagi ya Kak ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.